kami akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna dan abadi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jadi jemarinya memegang alat peminta. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkannya tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara,
tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia, karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil, dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam masa pandemi ini dan sampai saat ini saya sering merasa sedih. Ya, umur tambah tua tapi mendengar teman, orang, kawan, romo yang saya kenal juga umat itu meninggal. Jadi lihat Facebook, beritanya orang meninggal terus, dan kemudian apa yang membuat sedih, akhirnya kan dihapus pertemanan. Lihat WA juga, waduh, kemarin baru chat kok meninggal, ya dihapus akhirnya. Dan banyak, ya tadi saya sebut ada Romo Subagio, dulu Rektor Dubrito, Yesuit ya, saya pernah setahun dengan dia, meninggal. Sebelumnya Romo Mariono juga di Semarang, ya masuk rumah sakit jam 7, jam 10 meninggal. Tadi ada Umat, Ibu Eriana yang setahun yang lalu juga meninggal, dan waduh, saya lama-lama sedih, mungkin panjenengan ngeten gitu. Rasanya kayak wong antri. Ya, mungkin situasinya menakutkan karena pandemi ini, jadi orang kok cepat meninggal ya. Jadi banyak WA, banyak Facebook, apa isinya ya, derek bilo sungkowo, RIP, requiescat in pace, beristilah dalam damai, kan itu. Kok jarang ana sing ngundang ikut berbahagia. Manten ya siji loro, tetapi kebanyakan. Tapi kemudian kita diingatkan, paling tidak saya diingatkan kayak orang meninggal ini antre, ya maka harus bersiap-siap. Seperti saya dapat WA orang sekolahnya kelas 1 punya rumah sederhana, kelas 2 rumahnya lebih bagus, kelas 3 mewah, kelas 4 megah, kelas 5 mobilnya banyak, rumahnya tingkat, kelas 6 kuburan elik banget ini apa. Nah, itu bunga sepi rano sing nunggu bunga. Ya itu memberi pelajaran, jadi kita bisa sekolah yang paling hebat itu sekolah urip.
Itu kalau merenungkan kematian. Saya pikir-pikir begitu, sekolah kehidupan, terutama yang seperti ya, tapi yang muda tua, ya banyak anak muda yang meninggal juga. Saya suka wayang dan tiap malam kemarin lihat Selimen, itu Ki Seno itu yang meninggal dadak, pit-pitan mulai yang meninggal. Ki Seno Nugroho itu adik kelas saya jauh dari SMP Pangudur Bajiro yang meninggal. Padahal jam 4 dolan naik sepeda, hai kayak Romo Budi, aku di sini, ketemu ngomong mati. Nggak disangka ya, jadi saya aneh ini. Tetapi memberi pelajaran bagi saya, jadi Tuhan kalau memanggil ya, kadang-kala tidak sakit, kadang-kala kita masih bahagia, kadang-kala tapi tahu-tahu mengagetkan. Nah, sabda Tuhan juga demikian tadi. Orang yang dipanggil Tuhan itu maksudnya kiamat. Kiamat itu kalau wong Jawa gampang ya, jagat gede, jagat cilik. Jagat gede itu dunia alam raya ini, jagat cilik ya awakku dewe ini. Nek suatu saat ya dunia ini ya kiamat pasti, tapi kita tidak tahu. Tapi kalau jagat cilik itu ya pasti ya aku suatu saat dipanggil Tuhan, itu pasti. Dan jagat cilikku persis dunia, ada air, ada bumi, tanah, mengandung semua itu. Suatu saat jagat cilikku, awakku gitu, ya kundur, sowan Gusti, swarga langgeng. Untuk itu ya perlu ya kita mempersiapkan diri. Dan kapan? Ya tadi dalam bacaan kedua sangat bagus ya. Kita tidak tahu, tapi paling tidak kalau setiap saat kita mempersiapkan diri kan bagus. Memang ada orang sekarang masih sugeng, ada umat Bapak yang mempersiapkan diri ya mungkin baik juga, tapi ya kalau menurut saya nggak perlu membuat almari, lalu pakaian semua jas ini terus loh. Sarung tangan apa niki kagem napa Pak nggih persiapan kula nek sowan Gusti jadi sudah siap mboten ngrepotke anak putu bojo ya, bagus juga ya ning mboten sah enten Rama lho enten Rama kalih kula nggih manggi wis gawe peti mati dadi nek pindah paroki ya karo digawa peti mati. Neng kamar pastoran digawa lho kok Rama diasta iya sok tak coba. Nah terus mboten sah. Nggih niku nggih saene mboten sah medeni ngoten niku. Dadi awake dhewe iki saling tresna ditresnan karena aku meninggal ya mesti ana to sing ngopeni. Terus mboten sah disiapke dhewe-dhewe sok nek mati ngubur dhewe malah ora ana sing layat mlayu kabeh wedi. Tapi paling tidak mari kita mempersiapkan diri dan supaya kita tahu bahwa hidup kita kayak wong antri, suatu saat aku dipanggil Tuhan. Maka mana yang penting, mana yang tidak perlu kita sering merenungkan itu. Seperti contoh bacaan pertama, istri yang bagus ya bekerja, ya nyambut gawe, perigel. Kecantikan juga baik, tapi ya tidak penting ya. Tapi menurut saya kecantikan penting juga. Karena apa? Saya pernah matur dereng ya di Gelodokan, sekarang paroki Gelodokan Bawen Solo 3 itu jalan Semarang antara Ambarawa Semarang, sana ada paroki Gelodokan. Kados panjenengan menika nggih satu kampung itu ana iso dadi wong Katolik kabeh mergo ada satu putri OMK derek suster ing Rumah Sakit Elizabeth Semarang iki dadi Katolik. Nah, putri itu sedo. Nah, disarekke ning stasi Gelodokan namanya stasi. Waduh layat kabeh itu gumun. Wah, Bu Tini, Mbak Tini, mati kok ayu banget ya, padahal dia domble. Aku kepengen sonek mati kayak Mbak Tini malah ayu, hangat dadi Katolik kabeh. Nah, niku berarti nek sedo nek
jenengan ketok ayu bagus-bagusnya menarik medeni. Ini menurut saya nih pengalaman. Mila panjenengan saya nek kaum putri nek tasih sugeng ya ganteng, ya gagah meskipun mengguk napa itu usake ya cantik. Apa meneh so nek sedo wajah ayu guyu kan malah sedo remen to sing do layat sumbangane akeh paling tidak medeni. Ini saudara-saudariku, lalu Tuhan mengajarkan ya kita diberi kepercayaan Tuhan. Ada yang 5 talenta. Talenta niku ya akeh. 100 apa 10 dinar. Dinar ini saiki ya tukang 75.000 rupiah. 75.000 tukang nggih. Nek sak dinar itu akeh. Ada yang 5, paling tidak Tuhan memberi kepercayaan ada 5, 3 dan 1 menurut kesanggupannya. Lalu ada yang 5 talenta 3 itu mengembangkan itu dan balik modal bunga. Lalu Gusti menika panjenengan maringi kula 5 talenta dan 3. Ini modalnya kembali dan bunganya. Gusti remen sangat, lalu ayo ikut bersama aku, hambaku, kamu jadi orang merdeka, bahagia sekali. Panjenengan Bapak Ibu Gusti nggih tahu panjenengan sanggupe sepiro. Panjenengan diparingi talenta. Nek basa Inggris itu talent itu bakat. Panjenengan diparingi bakat. Panjenengan diparingi apa sing iso dikembangke wonten kepribadian panjenengan. Panjenengan diberi bakat mungkin apa ekonomi, bakat apa? Ampun ngantos terus keset kados sing dikei kepercayaan mergo sanggupe 1 talenta. 1 talenta atau iso ning bantal wae Gusti duka. Monggo kita nek saged urip kuwi kaya talenta, bakat iki dikembangke ya aja males. Ya bakat ekonomi nek aku ndek dhuwit ya nek iso dhuwitku sing kerja. Aja aku wong Amerika menika kali wong Indonesia nu padha. Ning wong Amerika nek wong Indonesia menurut Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani itu sing nyambut gawe wong Indonesia bekerja keras. Wonge nek wong Amerika sing bekerja duwite wonge ora bekerja keras. Nek awake dhewe wonge duwite disimpen. Ana ladang nganggur, ana omah nganggur, ana ini wong tuku omah iki, tuku omah iki, tuku omah iki dinggurke di ini. Tuku mobil 1, 2, 3 dinggurke, siji sing dinggo. Wonge padha nyambut gawe terus. Mila mari aku nek duwe duit ya duitku sing tak kon kerja. Nek aku duwe bakat ya bakatku dikembangke. Apa panjenengan sing pirsa. Nek aku duwe ya kembangke. Lan ingkang penting sing dikembangke ya katresnan. Tuhan mengajarkan yang pokok, cintailah satu sama lain, cintailah Gusti Allahmu, cintailah dirimu sendiri. Itu dikembangkan. Lan Bapak Ibu, Gusti Allah yang dikenalkan oleh Tuhan Yesus itu Gusti Allah yang memberi kepercayaan. Yang tidak menakutkan. Tadi sing yang punya talenta 1, saya tahu Tuhan itu majikan yang menakutkan. Maka saya takut 1 talenta saya simpan saja. Mila kita sak menika mindset kita, pikiran kita, Gusti Allah iki gambaranku kaya apa sing medeni. Nek sing medeni urip panjenengan mesti ra berkembang, wonge medeni terus ngono. Apa-apa wedi. Apa-apa takut. Klorin pun nate punya burung yang suatu liar sekali tak gabung sing siji nganti mati sing liar itu karena nopo ora tau mudhun arep mangan meskipun ning bawah itu banyak makanan mergo takut mubeng akhirnya mati.
Padahal makanan ada. Kita sok-sok saged kados napa nggih menika pitik gering niku mergo takut, apa-apa takut. Gusti Allah menakutkan. Nek Gusti Allah takut ya kudu tak napa? Tak kei kados nyuwun panganggen rumiyin nggih sajen iki menakutkan. Gusti Allah ini mau bertindak takut. Menakutkan itu membuat kita tidak berkembang, maka Gusti duka. Kita kamu beri 1 talenta, 3, 5 itu bukan hasilnya syukur, tetapi hendaknya kamu kembangkan. Kita diberi banyak, sedikit, tapi itu harus dikembangkan. Jangan karena takut, Tuhan tidak, harus terus itu dikembangkan. Lalu yang 3, yang dapat 5 itu kan tidak takut, dia mengembangkan, ada risiko, tetapi Tuhanku Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Contohnya Gusti Yesus mengampuni orang berdosa, membuat mukjizat, menyembuhkan, itu gambaran kita tentang Tuhan. Di sini ada anak kecil kalau masuk gereja Katolik kan ora wedi loh. Karena Gusti di agama kita Gusti yang murah hati, tidak menakutkan. Tetapi kalau di tempat lain kadang-kala anak kecil takut, sopo dulu. Sekarang Gustiku menurut gambaranku itu medeni, menakutkan atau tidak, atau kaku, kejam. Monggo kita ubah Gusti Allahku itu Tuhan yang baik hati. Lalu untuk itu aku perlu hidup ya sukacita. Sukacita. Suatu saat Gusti yang baik hati memanggil aku, kondur pulang nengka swarga. Aku tidak takut. Maka ya kemudian tidak sekarang menurut perakiraan cuaca Bapak Ibu benjing Desember niki pun November pertengahan nggih. Niku banyak bencana. Ada badai, hujan yang ekstrim. Sekarang kan sudah kita terasa panas sekali lah. Meskipun sudah musim hujan di sana sini. Itu kita ya memang kita harus mempersiapkan diri supaya nanti kalau hujan, kalau ada apa, ini aku harus mempersiapkan diri gimana kalau banjir, kalau hujan deras saya tidak usah di bawah pohon yang besar, tiang listrik itu karena nanti mesti ada yang roboh. Listrik tegangan tinggi, dan jangan kalau hujan jangan pegang ini tiang listrik, nanti aku kesetrum. Nyun pangapunten ampun pipis teng tiang listrik bijene Jawa-Jawa. Jenengan kesetrum. Lho tenan lho, kula dek cilik den kesetrum jebulane tenan lho iki. Niku. Maka kalau sudah tahu diberitahu itu kita hati-hati, nggak usah pergi jauh-jauh kalau hujan. Nanti kalau pas hujan turun kita mungkin berhenti itu di sawah itu, karena ada halilintar, lebih baik menunggu hujan reda, karena halilintar turun mencari yang tinggi. Kalau matur ngeten wis tau ngalami lho. Ten Lampung bar panen tebu semua rata. Saya ke stasiun naik roda 2, udan. Waduh, udan klo ngeyup neng kandang sapi. Gubuk berarti wong Lampung mboten dibeta wangsul ini teman. Waduh, sambar meledak sapine jempale klo jerit. Waduh, dianten-anten. Klo mulih ora misa. Wong umat Amerikano ngendika kae lho Rama saka Yojae wedi karo bledek. Lo jawab gundulmu wayo mati wae. Niku lah kedah lajeng lo ngeten nek udan sesuk nek aku tak ngiyup dhisik nek kaya dos ten sawah ngeten iki mesti dicari sing dhuwur nggih manusia apalagi nggawa handphone mesti meneng mobil. Itu kan aliran listrik. Itu kan kita bisa mempersiapkan diri. Kita diberi talenta napa pikiran. Mila nek apa-apa dipikir luwih jero, ora grusah-grusuh. Niku talenta.
Bedane aku karo manusia ya aku pikiran, mikir, nek ana apa-apa tak pikir. Direnungke dhisik. Menika talenta, panjenengan gadah talenta napa-napa dikembangke. Bakatku apa? Tiap orang ana sing 5, ana sing 3, 2, apa meneh sing cah 6. Dikembangke. Nek aku urip kanthi seneng, mesti berbuah. Nek aku bekerja kanthi seneng, mesti berbuah. Bapak Ibu kalau putra-putrane putune, kowe seneng sekolah ning ndi? Kowe seneng apa? Nek dekne seneng, mesti hebat. Ning sosok panjenengan Bapak Ibu lak meksa kowe kudu sekolah kene sesuk gajine gedhe. Urung lulus wis mati. Mergo stres. Ning nek aku seneng, wes aku seneng sekolah kene Bu, Pak, Mbah. Sekolah karo gampang nyantel terus nyambut gawe aku seneng sekolah. Wes gajine sithik ning dekne iso buah dari gaji itu tambah akeh. Nah ini saudara-saudariku, kita kalau punya kesenangan yang membantu banyak orang bisa memuji Tuhan, itu kita jalankan. Yang membuat kita merdeka, kita bebas seperti hamba setelah punya 5 talenta dapat 10, 3 talenta. Ayo mari ikut kebahagiaan Tuhanmu. Dia sudah tidak jadi hamba lagi, merdeka, bebas, sukacita. Kita kan ingin itu, hidup itu kan gembira, sukacita. Dengan mengembangkan apa yang ada dalam diri kita, jangan podok ke kabeh. Kenapa nanti cerita dereng ten pakem kula tugas mboten suruh bantu. Romo iso berkati ning pakem lereng Gunung Merapi niku sing jenengan pun siarah tempat kitiran angin ya. Waktu niku nggih. Kula tesih Romo muda berkati manten 3 pasang. Bingung kula. Lah sing masih padha niki kaya napa bathoknya persis ngene kula salaman bojone ndi. Kita benten kalih ngenten iki. Aja padhoke kabeh ning duwe kekasan dhewe, keunikan sendiri. Panjenengan dicipta, Tuhan mencipta Anda satu, ora ono sing persis panjenengan. Anakku wedok, anakku lanang kaya iki beda. Nek Gusti nyipta siji pecah wis. Dan Tuhan mempercayakan, tadi dalam Injil mempercayakan 5 talenta, 3 talenta, 1 dumateng kita semua itu dengan anak-anak kita, cucu kita kembangkan terus-menerus. Kan dikembalikan kepada Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesamanya. Saudara-saudariku, mari kita mohon supaya hidup kita penuh sukacita, meskipun banyak tantangan, masalah hidup, tapi Tuhan Maha Kasih. Ke depan kita menakutkan. Nek wong mboten mikir mboten ajrih. Nek kula sok mikir medeni tenan Indonesia. Ya situasi resesi, situasi politik, situasi sangat menakutkan. Tapi Tuhan Maha baik. Tadi pada bacaan kedua, jangan kamu seperti anak-anak gelap, tapi kamu anak-anak terang. Semua gelap kamu tetap menyala. Karena bagaikan lilin yang menyala terus dan sumbernya dari Allah yang Maha Kasih itu. Sehingga kalau kita sukacita karena bersumber dari Tuhan, hidup kita senantiasa selamat, bahagia, dan itu mempersiapkan diri dengan baik. Mboten nyuwun pangapunten to sesuk medeni sembayang terus nganti domble. Nggih sae nggih nek sembayang terus sak panjenengan pripun nek ibu Bu sinten sembayang terus goreng tempe gosong ngliwet dadi intip gak bojone nesu, waneke nesu, kabeh dadi kuru-kuru. Kok kuru kabeh ya Rama nggo nyiapke sesuk nek rekoso. Nggih mboten nek sukacita ya aku tetap seger, sehat, meskipun menakutkan karena Tuhan Maha Kasih memperhatikan kita dengan mengembangkan apa yang diberikan kepada kita. Kita hidup
kita gembira, sukacita. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan syarat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Tuhan tidak berkarya seorang diri. Ia mencari teman kerja, orang-orang yang sanggup kehilangan nyawanya seperti Yesus putranya. Sadar akan kelemahan kita, maka kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, semoga Allah Bapa membimbing gerejanya dan tidak sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum menemukan jalan keluar, dan semoga menjadi pelabuhan yang aman bagi mereka yang tersesat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin masyarakat agar tindakan mereka ditopang rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para wakil rakyat, semoga Bapa membimbing para wakil rakyat agar tidak terjebak pada penyesatan melalui opini-opini yang mereka sampaikan. Semoga mereka menggunakan dan talenta yang mereka miliki untuk kebaikan bersama. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut, semoga mereka yang tiba-tiba dipanggil untuk menghadap Bapa hari ini jangan menjadi saat yang mengerikan, melainkan saat yang membahagiakan karena bertemu dengan Allah yang hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, semoga Allah Bapa membimbing kita saling menolong dan mendorong untuk mengabdikan bakat-bakat kita kepada sesama. Marilah kita mohon. Bagi OMK dan mereka yang ada di stasiun, semoga